keyakinan Islam tentang Nabi dan kitab suci terdahulu. Dalam satu ayat, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain. Semua itu nabi utusan Allah. Jadi padha ae Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syed, Nabi Sis, padha ae kabeh. Semuanya diberikan kelebihan sendiri-sendiri oleh Allah. Dan kitab-kitab mereka seperti Nabi Musa, kitab yang pertama itu turun adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud. Zabur itu melanjutkan isi Taurat. Terus kitab Injil kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Nah, semuanya itu benar dari Allah. Baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, semuanya dari Allah. Loh, kenapa berbeda-beda isinya? Bukan berbeda, cuma semakin hari semakin disempurnakan. Taurat itu isinya hukum-hukum. Hampir tidak ada kisah di Taurat. Ada kisah tapi sedikit. Tapi yang banyak itu hukum-hukum. Kemudian di Zabur itu dilengkapi Tauratnya itu dengan kisah-kisah. Jadi Zabur itu melengkapi kitab apa? Taurat. Kemudian dilengkapi lagi oleh Injil. Nah, yang paling lengkap melengkapi 3 kitab tadi adalah Al-Quran. Jadi semuanya tidak boleh kita beda-bedakan. Semuanya dari Allah. Tapi sekarang yang namanya Injil, Taurat sudah tidak asli lagi. Mbuh ono mbuh gak nang donya iki asline kitab Injil dan Taurat atau Zabur. Asline ono apa enggak roh. Kalau Quran kan asli dari dulu enggak pernah berubah. Taurat itu dirubah-rubah oleh Bani Israel. Kemudian Injil juga begitu, dirubah-rubah. Hampir setiap 10 tahun itu ada perubahan. Jadi Dewan Gereja itu rapat. Penafsiran ayat ini bagaimana? Ngono. Di Dewan Gereja. Akhirnya timbul kesepakatan. Kalimat sing semula itu diganti. Wis geser maneh. Seperti itu. Tapi Quran enggak pernah asli dari dulu. Mbok pean kate ngrubah aja akeh-akeh. Ya, ngrubah mek situk ae. Apa fathah diganti kasra. Sing ndukur didelehna isor. Iku ketemon. Itu loh kesaktian Quran. Jadi masya I digawe A iku kok ketemon. Tahu biyen ana Quran teko Iran. Yo ngono dirubah-rubah. A dadi I dadi A. Akhirnya ketemon, langsung dibakar ana Jakarta. 10.000 kitab Quran dibakar. Itu nggak bisa Quran dipalsukan, tapi yang lain itu masih dirubah-rubah oleh manusia. Allah sudah berjanji, nahnu nazzalna wa nahnu nahnu nazzalna wa nahnu lahafidin. Aku yang menurunkan Quran dan aku sendiri yang akan menjaganya. Lewat apa? Lewat orang-orang yang hafal Quran.
Makane lek digawe ngono ketara ketemon. Lah sak donya iki pirang juta wong sing ngapal Quran. Temon. Ya. Apa hukum senyum saat sholat? Hukum senyum. Senyum saja tidak membatalkan sholat. Hukum senyum saat sholat. Senyum saja tidak membatalkan sholat. Tapi berarti sholatnya sudah terkurang khusyuknya. Misalnya ono kancane kate wahing dimpet ya umpama ya. Male dadine wahinge lucu. Terus pean melok mesem. Kate guyu tapi dimpet. Nah, itu selama ngempete tidak keluar suara maka tidak batal. Lah lek sampai keluar suara tertawa atau omongan-omongan itu batal sholat. Jadi kalau senyum saja itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena pikirannya sudah lari ke yang lain, bukan mengingat Allah. Sudah khusyuknya sudah terganggu. Apa hukumnya mengejek agama orang lain? Mengajak orang lain, mengajak orang beragama lain ngono lho. Mengajak agama lain, repot. Mengejek. Oh, mengejek. Mengejek enggak boleh. Kemarin ada yang tanya, mengejek Tuhan mereka. Tuhannya orang lain. Enggak boleh. Allah sendiri yang melarang. Ya. Allah sendiri yang melarang dalam surat Al-An'am. Janganlah kamu mengejek Tuhan atau memperolok Tuhan mereka. Karena mereka akan memperolok Tuhan kamu. Mesti mereka balas. Ya kan? Jadi ya makanya aja ngelokno wong kok dibalas gitu lho. Lah lek ngelokno agamane wong, agamamu ku salah. Yes. Engko wonge balas ya. Agamamu dhewe sing salah. Nabi Muhammad rabian, muni ngono bojone kan songo Nabi. Aslinya kan 11, 2 yang diceraikan karena punya penyakit. Jadi yang jadi istri Nabi Muhammad adalah songo. Ya kalah ado ambek Nabi Sulaiman. Bojone Sulaiman 1000. Iki apa? Ada yang satu riwayat mengatakan 500. Ayu kabeh. Gak ono sing sedeng-sedeng, gak ono ayu kabeh. Bojone Nabi Sulaiman sak meneh 500 paling gede. Nabi Daud 100 bojone. Lek ngilokno Nabi Muhammad rabian atau hipersek, ono wong liya wong nek gak salah Kristen apa wong apa ngilokno bahwa Nabi Muhammad itu termasuk hipersek. Yo kalah ambek Nabi Sulaiman sing bojone 500. Iki kalah ado, 9 lawan 500. Jadi ojo ngilokno wong, enggak boleh. Kita enggak boleh, memang haram hukumnya mengejek agama orang lain. Biarlah mereka beragama dengan keyakinannya sendiri. Kalau bisa kita ajak ke agama kita kalau mau. Misalnya kamu cerita Nabi Muhammad itu lho wonge apik ngono. Nah, Pean harus punya bahan itu. Cerita tentang Nabi Muhammad utawa pean tentang takdiri Allah. Allah itu begini ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu begini. Nah, pean kudu duwe baru iso ngajak wong. Dengan cerita-cerita ngono kebaikan-kebaikane Allah. Kemahasuciane Allah. Engko wong bisa tertarik tanpa kamu ayo mlebu Islam, tanpa kamu bilang seperti itu wong akan tertarik. Apalagi ucapanmu dibarengi dengan sikap yang baik. Percuma kamu menjadi orang Islam yang kowar-kowar kemana-mana, tapi sikapmu sendiri tidak bisa dicontoh.
Misalnya omongane misuan. Oh. Diluk-diluk pencuk. Ngono ya. Diluk-diluk meso. Itu atau bengak-bengokan atau nganuan kancane atau mungkin nyolongan atau wis macem-macem lah. Ngomong daki-daki, ngomong dukur-dukur, lincip-lincip tapi ngledek sikape dhewe elek. Nah, itu orang nggak suka. Akhirnya orang nggak tertarik untuk masuk agama kita. Apa itu aliran sesat? Aliran sesat itu aliran yang jelas keluar dari syariat agama Islam. Indonesia ini ada 250-an aliran sesat. Berarti yang sekarang ditambah satu lagi, Pondok Al Zaitun. Ya, itu mengajarkan kesesatan. Mosok assalamualaikum diganti salam alaihim. Nah, itu salame wong Yahudi itu. Alaihim, bahasa Yahudi. Salam. Itu orang Kristen lah kalau ketemu temannya salam. Bahasa Yahudi. Itu namanya aliran sesat. Aliran sesat adalah aliran yang keluar dari Islam tapi mengaku beragama Islam. Tapi kalau tidak mengaku agama Islam, misalnya seperti Kristen, dia gak sesat. Buddha, Hindu gak sesat. Ya memang ajarannya seperti itu. Mereka juga mengajarkan kebaikan. Cuma Tuhan yang benar adalah Tuhan kita. Nabi yang kita anut adalah Nabi Muhammad. Ya sudah, orang Islam harus seperti itu. Mereka yang beragama lain silakan. Tapi agama yang mengatakan saya adalah Islam. Kalau ada orang mengatakan saya adalah Islam, tapi ya boleh makan babi misalnya. Babi tidak haram. Nah itu sesat. Anjing tidak haram. Itu sesat. Ada orang mengatakan, biyen sapa? Ahmad Musadek. Nah, Ahmad Musadek itu orang Bogor. Mengaku menjadi nabi. Dapat wangsit, dapat wahyu katanya. Musadek wis mati dihukum 2 kali, sekarang jadi buron Musadek. Jadi buron polisi. Itu mengajarkan apa? Sholat itu boleh dirapel. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib ditaruh di isya. Jadikan satu. Jadi sholat langsung 17 rakaat. Ya kan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Itu yang sesat. Yang mengaku Islam tapi keluar dari ajaran Nabi Muhammad, itu yang sesat. Kalau agama lain ya sudah, agamanya sendiri. Kita tidak boleh menyesatkan. Memang aturannya seperti itu di agama mereka gitu. Tapi yang dikatakan sesat adalah mengaku Islam tapi enggak melok aturane Kanjeng Nabi, enggak melok aturane Allah. Itu baru dikatakan sesat. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna dina wa tahu ana alaini wa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala